makan lapa habis tuh. Kebakaran melanda sebuah lapak biji plastik di Jalan Kampung Gaga Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di lapak seluas 50 meter persegi ini. Beruntung seluruh pekerja bisa menyelamatkan diri sebelum api membesar. Diduga api berasal dari puntung rokok yang masih menyala. Untuk kronologi kebakaran ini dugaan dari puntung rokok buang sembarangan. Yang terbakar itu biji-biji plastik yang udah hasil dari gilingan. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tiga rumah di Kelurahan Bori Belaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terbakar. Sejumlah warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Maros yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan lantaran banyaknya warga yang berkerumun menonton kejadian itu. Diduga kebakaran terjadi akibat salah satu warga membakar sampah di dekat rumah. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam. Sekarang, menurut info dari warga itu, salah satu pemilik rumah atau korban kebakaran ini lagi membakar sampah, sehingga sampahnya merembes naik ke salah satu rumah korban, sehingga terjadilah kebakaran. Sekitar 3 unit rumah, jadi ada 1 unit rumah panggung dan 2 unit rumah batu. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun 4 kepala keluarga dengan jumlah total 18 orang harus kehilangan seluruh harta benda dan tempat tinggalnya. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Gunung api Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi. Volume kendaraan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat meningkat pada masa libur panjang akhir pekan. Garuda Muda harus memupus harapan untuk tampil di Olimpiade Paris usai kalah 0-1 dari Gini U23. Selamat pagi pemirsa, iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari ruas Jalan Pantura. 2 truk bak terbuka adu banteng di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Evakuasi salah satu sopir truk yang terjepit berlangsung dramatis. Bulan nih. Udah jangan video Pak, Sejumlah warga bahu-membahu evakuasi sopir truk buatan pakan ternak yang terjepit bodi dan setir truk. Karena terbatasnya alat, warga kesulitan mengevakuasi korban. Sebelumnya, truk yang dikemudikan korban terlibat adu banteng dengan truk bermuatan pasir dari arah berlawanan pada Rabu sore di Jalan Raya Gempol Kraton, Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, bodi depan truk pakan ternak ringsek dan membuat korban terjepit. Ini ada truk dari arah barat melaju, tiba-tiba menghindari pemotor, naik ke trotoar. Dan dari arah timur ada truk warna hijau, akhirnya terjadi adu banteng Pak, seperti itu. Di klakson amat truk sebelahnya, terus munggah trotoar. Aku dari timur kelihatan oleng, langsung aku banting kiri.
Untung masih sampean banting kiri sedikit ya. Kalau lurus, Pak. Kecepatannya gimana Mas? Kenceng. Sedangkan untuk korban dari pengemudi pakan ternak saat ini sudah dibawa ke rumah sakit mengalami luka-luka di bagian kaki. Sedangkan untuk pengemudi dump truk muatan pasir tidak mengalami luka. Setelah dibantu tim damkar, korban berhasil dievakuasi 1 jam kemudian dalam kondisi selamat dan dibawa ke RSUD Bangil. Dua truk yang terlibat kecelakaan pun telah dievakuasi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Sementara itu 2 orang terluka parah dalam kecelakaan mobil mewah menabrak 2 minibus dan 1 sepeda motor di Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga pengemudi mobil berkendara di bawah pengaruh alkohol. Beginilah kondisi mobil SUV lansiran Mercedes-Benz usai menabrak 2 unit minibus yang sedang parkir, serta 1 unit sepeda motor Matic di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Medan, Sumatera Utara. Sebelum insiden ini, mobil SUV Mercedes-Benz berwarna putih dengan nomor plat BK1CEL melaju kencang dari arah Jalan Kiai Haji Wahid Hashim menuju Jalan CB Sitang. Diduga hilang kendali akibat pengaruh alkohol, mobil yang dikendarai seorang pria ini pun menabrak sepeda motor Matic yang tengah melintas dari arah berlawanan. Kabur usai menabrak sepeda motor, SUV seharga 5 miliar ini kembali menabrak 2 unit minibus yang tengah parkir dan kemudian terhenti setelah menabrak pembatas jalan. Akibatnya 2 pengendara sepeda motor mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara mobil minibus dan mobil SUV ringsek. Pengendara mobil SUV sempat menolak keluar ketika warga ramai berkerumun. Setelah petugas dari Polsek Medan baru tiba, barulah pengemudi keluar meskipun sempat melakukan perlawanan. Korban ada 2 orang dibawa ke rumah sakit. Pengaruh minuman alkohol apa gimana? Kita belum tahu, pasti. Tapi bau-baunya ya kondisi. Kalau korban itu agak parah, dibawa ke rumah sakit 2 orang. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Lantas Polsek Medan Baru. Barang bukti dan pengemudi mobil SUV diamankan di Mapolsek Medan Baru guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, video aksi pencurian ban mobil di pusat perbelanjaan Kemayoran, Jakarta Pusat viral di media sosial. Pelaku membawa kabur 3 buah ban beserta velg tanpa diketahui petugas keamanan. Ada kemalingan ban mobil di parkiran di ITC Cempakamas. Ini jago banget bannya yang curi. Inilah rekaman video amatir pasca pencurian ban mobil milik pengunjung di pusat perbelanjaan ITC Cempakamas, Kemayoran, Jakarta Pusat yang viral di media sosial. 3 buah ban beserta velg mobil ini raib, di mana pelaku hanya menyisakan 1 ban di bagian kanan depan. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat kondisi ramai pengunjung tanpa diketahui oleh satupun petugas keamanan yang berjaga. Berbekal video viral tersebut, polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sayangnya kamera pengawas CCTV yang terpasang tak mampu menjangkau mobil korban, sehingga pelaku belum bisa teridentifikasi. Memang di situ ada CCTV, ada. Cuman CCTV itu hanya mengarah ke arah plat nomor, namun untuk sampai saat ini dari pihak kami, pihak kepolisian masih tetap lidik. Nanti ketika ada perkembangan akan kita lakukan. Polisi hingga kini masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap pelaku pencurian ban mobil ini. Seorang pencuri sepeda motor babak belur dihajar warga usai beraksi di Koja, Jakarta Utara. Penangkapan itu viral lantaran pelaku meminta diberi kesempatan menghubungi istrinya melalui panggilan video. Gua ada fotonya petak, kirim ke gua. Paling lo. Coba cari petak sama
Inilah video viral saat seorang pencuri motor yang sudah babak belur diamuk warga melakukan panggilan video dengan istrinya. Pelaku mengatakan jika dirinya ditangkap warga. Sebelumnya, pelaku ditangkap warga saat beraksi di Jalan Batu Tumbuh, Koja, Jakarta Utara. Pelaku bernama Maman Sulaiman bersama 2 rekannya tertangkap tangan saat akan mencuri satu motor warga yang terparkir di depan rumah. 2 pelaku berhasil kabur, sementara Maman Sulaiman ditinggalkan langsung menjadi sasaran amukan warga yang emosi. Handphone? Dia bawa handphone, karena kan posisi dia udah ditelanjangin tuh ya sama anak-anak gitu kan. Itu handphonenya sama anak-anak diamankan tuh sama baju. Nah terus si maling itu, saya mau telepon istri saya, kata dia gitu. Akhirnya dia kan anak-anak tuh kasih kan handphonenya, ya dia telepon tuh bininya, mak aku ditangkap, kata ini warga gitu, udah ini gitu. Berarti dia. Itu istrinya ya? Iya. Warga kemudian membawa pelaku dan barang bukti 2 kunci reter T ke Polsek Koja, Jakarta Utara untuk diproses hukum lebih lanjut. Sementara 2 pelaku lain masih dalam pengejaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung api Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi. Letusan abu vulkanik mencapai 1.200 meter dan kini berstatus siaga 3. Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat kembali erupsi pada Kamis sore. Semburan abu vulkanik terjadi dengan ketinggian mencapai 1.200 meter dari puncak kawah. Abu vulkanik teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Kepala Pos Gunung Api Ibu menjelaskan letusan Gunung Ibu terjadi sejak tanggal 28 April dengan ketinggian kolom asap 3,5 km ke arah barat. Peningkatan aktivitas sampai dengan 8 Mei 2024 yakni 2.000 meter. Saat ini status Gunung Api Ibu meningkat dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Aktivitas gunung yang terus meningkat dengan letusan skala besar menyebabkan sebanyak 5 desa di Kecamatan Ibu Utara dan 1 desa di Ibu Tengah diguyur abu vulkanik. Erupsi 2000 meter arah kolom erupsi ke arah timur, potensi turun hujan abu di desa Tugori Batua. Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung maupun wisatawan diimbau agar tidak beraktivitas dalam radius 3,5 km dari kawah aktif Gunung Ibu. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda toko elektronik di Jalan Lingkar Luar, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari. Besarnya kobaran api menghanguskan seluruh isi toko elektronik. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas pemadam kebakaran terpaksa membongkar pintu gerbang toko. Banyaknya pengendara dan warga di sekitar lokasi membuat petugas kesulitan. Api bisa dipadamkan kurang dari 1 jam. Tak ada korban jiwa dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Madinah bersiap sambut jamaah haji Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Seperti apa saja fasilitasnya, berikut informasinya untuk Anda. Dua hari jelang keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang pertama pada 12 Mei, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengecek kesiapan layanan hotel dan dapur catering di Madinah, Arab Saudi. Menak berkunjung ke MR Elite Hotel di kawasan Syamaliyah. Di MR Elite yang berjarak hanya sekitar 50 meter sebelah utara Masjid Nabawi ini nantinya akan ditempati 1.400 jemaah. Total terdapat 106 hotel yang akan dijadikan pemondokan jemaah di Madinah. Ini tadi saya datang meninjau persiapan di hotel pagi tadi sampai Madinah, dan saya kira hotelnya juga representatif, bagus, bersih,
dan sesuai dengan kontrak yang kita tuliskan gitu ya. Sementara itu, dalam kunjungan ke dapur catering Miss Mary, Menak juga memastikan terpenuhinya menu khusus lansia serta ketersediaan stok bahan baku dan bumbu khas Nusantara. Setelah itu saya kesini ke salah satu dapur yang memberikan layanan makan pada jamaah di Miss Mary ya. Miss Mary. Saya melihat ini bersih dapurnya, luas bersih, dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jamaah lansia 20% porsi ya dari porsi yang dikontrak untuk dapur ini. Dan saya kira persiapannya sudah baik. Untuk memastikan cita rasa Nusantara terjaga dan sesuai dengan lidah jemaah, bahkan eksekutif chefnya Wan Abdurrahman adalah orang Cipanas Bogor. Sedangkan asistennya sebagian besar merupakan warga negara Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja putri bernama Fata Alia Afra Salsabila menjadi jamaah calon haji termuda di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Fata akan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci bersama kedua orang tuanya di usia 18 tahun. Rasa syukur tak henti-hentinya diucapkan oleh Fata Alia Afra Salsabila, remaja putri berusia 18 tahun asal Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang pada tahun ini akan menunaikan haji ke Tanah Suci. Fata Alia Afra Salsabila tercatat sebagai jemaah calon haji termuda di Kabupaten Madiun. Rencananya Fata akan melaksanakan ibadah haji bersama kedua orang tuanya. Apa nanti doa pertama yang dipanjatkan di sana? Doa pertama yang pastinya keterima di PTN. PTN mana, Mbak? UNS. Kalau sekarang masih sekolah? Udah lulus ini. Kemarin baru wisuda. Lulus SMA ya? Iya. Sebelumnya Fata Alia Afra Salsabila mendaftar menjadi calon jemaah haji pada tahun 2017 lalu. Dan estimasi berangkat pada tahun 2040 mendatang. Sedangkan kedua orang tuanya mendaftar pada tahun 2011. Karena ada program penggabungan sehingga Fata Alia dapat segera menunaikan ibadah haji bersama kedua orang tuanya tahun ini. Memang sudah ada program penggabungan, tapi agak kacot manajemennya, peraturannya berubah-ubah di Kemenak. Akhirnya kami ya pesimis, ternyata pada tahun ini baru ada lagi program penggabungan tersebut dan syaratnya menunggu 5 tahun terpenuhi juga. Alhamdulillah dari 2017 mendaftar sampai sekarang 7 tahun berarti sudah terpenuhi. Segala persiapan telah dilakukan, termasuk mempersiapkan fisik, cek kesehatan, hingga vaksin polio dan meningitis. Sesuai jadwal, Fata Alia bersama kedua orang tuanya akan berangkat ke asrama haji Sukolilo pada Kloter 2 Jawa Timur, 15 Mei 2024 mendatang. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Berawal dari niat dan rajin menabung selama 12 tahun, seorang pedagang bakso bakar di Boyolali, Jawa Tengah akan berangkat haji tahun ini. Uniknya untuk uang saku selama menjalankan ibadah haji, ia juga menabung uang koin di dalam bambu. Beginilah kesibukan Lukman Busro, pedagang bakso bakar asal Dukuh Lemah Abang, Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Setiap pagi, Lukman Busro dibantu istri serta keponakannya menyiapkan dagangan, mulai dari membuat tusukan bakso hingga menata dagangan dalam kotak jualan di atas motor. Sudah lebih dari 12 tahun, Lukman berjualan bakso bakar. Awalnya ia berjualan dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, ia lebih memilih mangkal di seputaran Bandara Adi Sumarmo yang ramai. Berkat niat, doa, serta ketekunan menyisihkan uang dari 50 hingga 100 ribu setiap hari, pria 35 tahun ini
bisa berangkat haji tahun ini. Namun karena keterbatasan anggaran, Lukman hanya berangkat sendiri tanpa didampingi istri. Lukman mengaku sudah siap semua untuk menunaikan ibadah haji dan telah mengikuti seluruh bimbingan yang diselenggarakan oleh Kemenak setempat. Dan untuk melatih fisik setiap hari, selalu menyempatkan diri berolahraga jalan-jalan. Ya, alhamdulillah. Terus mulai daftar kapan, Mas? Tahun 2012. 2012? Iya. Masnya ini pekerjaannya apa setiap hari? Jualan bakso bakar di bandara. Daftarnya juga itu, Mas? Dari hasil ini? Dari hasil jualan. Gimana caranya untuk bisa? Ya, menabung dan menyisihkan 50 sampai dengan 100.000 per jualan. Per jualan? Iya. Sudah berapa tahun menabungnya? Ya, dari 12 sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, 12 tahunan. 12 tahun? Iya. Uniknya lagi, untuk uang saku selama ibadah haji, Lukman juga menabung uang koin dalam sebuah bambu. Dan saat tabungan bambu dipecah, isinya lebih dari 3 juta rupiah. Untuk sangu, alhamdulillah menabung di celengan bambu. Gitu. Ya, dari uang koin. Uang koin? Ya. Dapat berapa? Ya, antara 3 jutaan lebih untuk sangu. Meski hanya berangkat sendiri, Lukman mengaku senang karena tahun ini mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Seorang penjual cilok di Jember naik haji. Ia menabung untuk melanjutkan pelunasan haji yang awalnya merupakan porsi milik sang ayah yang meninggal dunia. Selama 4 tahun menabung, akhirnya dapat terlunasi dan berangkat haji tahun ini. Sementara di Jember, Jawa Timur, seorang penjual cilok warga Desa Klayu, Kecamatan Mayang, Jember bernama Edo Wardana juga berangkat haji tahun ini. Edo meneruskan haji milik sang ayah yang berprofesi sebagai tukang becak bernama Miskali yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 lalu. Namun untuk berangkat haji, Edo masih butuh uang setidaknya 35 juta rupiah untuk pelunasan. Hingga akhirnya, Edo harus banting tulang selama 4 tahun menjual cilok di sebuah klinik di Kecamatan Mayang untuk melunasi haji ayahnya hingga 60 juta rupiah. Kalau sudah selesai jualan, saya tabung uangnya. Sedikit demi sedikit, saya tabung. Untuk apa, Mas, itu? Itu untuk buat pelunasan haji bapaknya saya. Jadi saya sedikit demi sedikit ditabung. Alhamdulillah hajinya lunas. Saya berangkat tahun sekarang. Meski sebagai pengganti ayahnya, Edo mengaku senang karena di usia muda dirinya sudah mendapat panggilan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Edo akan berangkat ke Tanah Suci lewat BPIH Al-Haramain Sumber Beringan, Sukowono, Jember, dan direncanakan akan berangkat pada tanggal 19 Mei 2024. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Diduga terjadi malapraktik, seorang wanita di Ngawi, Jawa Timur meninggal dunia usai operasi gigi bungsu. Informasi selengkapnya kami akan hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, seorang wanita meninggal dunia setelah operasi gigi bungsu di Ngawi, Jawa Timur. Keluarga menduga terjadi malapraktik sehingga operasi cabut gigi bungsu mengakibatkan infeksi mulut dan organ pernapasan. Foto-foto ini diunggah ke media sosial. Seorang wanita, Nira Pranita Asih, 31 tahun, meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu.
yang diduga mengakibatkan infeksi mulut dan organ pernapasan. Suami pasien Davin Ahmad Sofyan menuturkan, berawal dari keluhan pusing dan tidak nyaman, istrinya mendatangi klinik gigi dekat rumahnya di Walikukun, Ngawi. Setelah foto ronsen di rumah sakit, dokter di klinik tersebut menyarankan untuk mencabut gigi bungsu. Usai operasi dilakukan, terjadi bengkak yang terus memburuk dan menjalar. Pembekakan dan peradangan terjadi di leher, menjalar hingga bagian pernapasan. Waktu kemarin saya mencoba untuk konsultasi oleh dokter gigi tersebut itu bahwasanya kalau dia sudah melakukan sesuai SOP-nya, dia tidak ingin bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya. Menanggapi dugaan malapraktik ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi mengaku sudah mendapatkan klarifikasi dari dokter gigi SW yang melakukan operasi gigi bungsu. Memang beliau yang menangani ya, yang awal menangani. Tapi untuk yang berikutnya kan ada beberapa dokter yang menangani juga, ya, dari umum termasuk yang di sakit tertentu. Nira Pernita Asih meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit. Dokter gigi SW belum dapat ditemui untuk memberikan konfirmasi. Klinik gigi ini juga ditutup, tidak ada yang dapat memberikan keterangan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. 3 konten kreator asal Madura ditangkap polisi karena membuat dan menyebarkan film pendek tentang guru tugas. Film bermuatan isu SARA dan asusila yang banyak diprotes para tokoh dan warga Madura. Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap 3 orang konten kreator yang membuat dan menyebarkan film pendek yang dinilai mengandung isu SARA dan pornografi. Mereka adalah Y, pemilik akun Akeloy Production, serta A dan S sebagai pemeran dalam video pendek tersebut. Ketiganya ditangkap setelah konten yang berisikan penistaan agama dan asusila tersebut mendapat kecaman dari para tokoh agama dan warga Madura. 2 video yang mengandung isu SARA dan pornografi masing-masing berdurasi 30 menit. Film tersebut menceritakan seorang guru yang ditugaskan mengajar di sebuah pesantren di Madura dan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang santri perempuan. Pada saat melakukan tugas, yang bersangkutan melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap santrinya. Ini adegan yang ada di dalam video guru tugas 1 dan guru tugas 2. Kini, ketiga konten kreator masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencopot direktur dan sejumlah pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta. Budi juga mendorong proses hukum di kepolisian berjalan. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mendatangi rumah duka Putu Satria di Kelungkung, Bali. Menurut Menhub, tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dirinya kepada keluarga usai taruna Putus meninggal setelah dianiaya seniornya di SIP. Selain itu, Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan reformasi total pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran untuk menghilangkan tradisi kekerasan. Bahkan, Menhub akan melakukan moratorium tidak membuka penerimaan calon taruna untuk 1 tahun atau 1 angkatan. Informasi bagi kami dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di FIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu. Sebelumnya polisi menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus penganiayaan taruna di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Hingga kini total sudah ada 4 tersangka yang terancam hukuman 15 tahun penjara.
Kasus tewasnya Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta, yang dianiaya seniornya kini memasuki babak baru. Usai gelar perkara kedua pasca prarekonstruksi, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut, yakni AKA alias K, WJT alias W, dan FA alias A. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV, dan hasil visum korban. Dari hasil visum korban ditemukan luka lecet pada bibir dan perut akibat benda tumpul. 3 tersangka itu menjadi atau mempunyai peran turut serta turut melakukan, ya, dalam konteks ini orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, jadi memperlancar prosesnya peristiwa kekerasan eksesif. Bentuk 5556 ini adalah penegasan dari prinsip dari keturutsertaan dalam suatu proses pidana, ada kerjasama dan ada kerjasama yang nyata dalam perbuatan atau tindak pidana kekerasan eksesif. Saya rasa itu. Terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita melakukan proses penyidikan berikutnya terhadap 3 tersangka tambahan dan dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Ancaman hukumannya sama dengan yang konstruksi pasal kemarin, ya. Hanya mungkin dari pembelaan atau ada pemberatan atau pengurangan tambahan karena 55, ya. Nanti. Ya, 15 tahun penjara. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan senior dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Lahan dijadikan situ, warga mendatangi Kementerian ATR BPN dan meminta Menteri memberi perhatian. Didampingi kuasa hukum Hendrik, warga Tangerang Selatan mendatangi kantor Kementerian ATR BPN di kawasan Jakarta Selatan. Hendrik mempertanyakan nasib lahan yang semula untuk pemukiman pada tahun 2011 malah dijadikan setu atau danau. Hendrik meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN memberikan perhatian atas penyerobotan lahan ini. Kementerian ATR BPN, seandainya Kementerian ATR BPN tidak mendirikan SHGB, kami tidak mungkin membeli tanah tersebut. Gak mungkin kita membeli tanah itu. Luasnya berapa? Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep, mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat. Menanggapi langkah politik Kaesang, Presiden Jokowi enggan mencampuri urusan putra bungsunya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo yang sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui jalur Partai Kebangkitan Bangsa. Pengambilan formulir dilakukan tim relawan nasional pro Prabowo Gibran. Pengambilan formulir pendaftaran penjaringan Baca Walkot Bekasi untuk Kaesang dilakukan atas permintaan dan keinginan masyarakat Kota Bekasi. Pengambilan formulir hari ini kita lakukan atas keinginan dan permintaan masyarakat Kota Bekasi yang menginginkan Mas Kaesang jadi wali Kota Bekasi. Saat berkunjung ke Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo enggan menanggapi langkah politik anaknya. Presiden menyerahkan sepenuhnya ke Kaesang Pangarep. Itu keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusannya ada banyak banget, tanyakan ke saya gimana sih kamu.
Formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi dikembalikan 3 hari setelah pengambilan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 Edi Rahmayadi secara resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara ke DPW Partai Perindo Sumut. Mantan Pangkostrat ini berharap partai yang mendukungnya pada Pilkada 2018 lalu kembali mendukungnya di Pilkada serentak 2024. Kedatangan Gubernur Sumatera Utara periode 2013 hingga 2018 diterima langsung oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, beserta seluruh pengurus dan fungsionaris partai. Kedatangan Edi Rahmayadi dan tim pemenangannya untuk mengembalikan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada serentak 2024. Partai Perindo sendiri memiliki sejarah panjang dengan Edi Rahmayadi pada Pilkada 2018 lalu. Saya berharap Perindo yang dari awal dari tahun 2017 mengusung saya dengan gerobak UMKM-nya nanti akan melakukan itu kembali dan pastinya menguntungkan demi kesejahteraan rakyat. Walaupun satu kursi di provinsi, Pak Edi tetap mengingat sejarah Partai Perindo terhadap kepemimpinan beliau untuk menjadi Gubernur ke-18. Partai Perindo menjadi partai ke-6 yang didatangi Edi Rahmayadi untuk mendukungnya maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada serentak 2024. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Timnas Indonesia U23 kalah 0-1 dari Gini U23 dalam playoff Olimpiade 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Antusiasme warga mengantarkan tim Merah Putih di Piala Asia terlihat di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Garuda Muda ke babak playoff melawan Gini untuk memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade 2024 di Paris. Acara nonton bareng di GBK Senayan sudah terpantau ramai sejak Kamis sore. Warga sangat antusias mengantarkan Timnas U23 Indonesia merebut tiket terakhir menuju agenda 4 tahunan Olimpiade 2024 Paris. Banyak warga yang menyaksikan laga pamungkas Indonesia melawan Gini di babak playoff putaran Piala Asia U23 2024 memperebutkan posisi ketiga. Tak hanya kaum pria, wanita pun terlihat dalam keramaian warga menanti nonton bareng Indonesia melawan Gini. Sementara itu, dukungan untuk Timnas Garuda Muda melawan Gini menggema di Gedung Kemenpora. Bentuk dukungan ini dilakukan dengan nobar yang dihadiri ratusan masyarakat. Mereka datang untuk nobar laga Indonesia versus Gini. Satu layar tancap lengkap dengan karpet disediakan untuk warga yang datang menonton pertandingan. Semangat dukungan juga terlihat dari pakaian yang digunakan masyarakat saat nobar. Sayangnya, skuad Garuda gagal mengunci satu tiket ke Olimpiade Paris 2024 usai kalah 0-1 dari Gini U23. Pemirsa, peningkatan kualitas produk lokal harus terus dilakukan guna memiliki daya saing dengan produk internasional. Ya, hal tersebut tentunya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat menggunakan produk lokal. Advance Digitals merupakan brand elektronik lokal yang sudah berdiri selama 24 tahun di pasar nasional. Advance Digitals memiliki 8 pabrik yang siap memenuhi permintaan pasar yang semakin banyak. Lebih dari 1.500 anak bangsa terlibat di dalam proses produksi yang membuat ribuan produk Advance Digitals diterima semua kalangan masyarakat.
Hal ini juga sebagai bukti brand lokal seperti Advance Digitals mampu menghasilkan produk berkualitas internasional. Advance ini adalah memang pabriknya lokal di Semarang, tapi kualitasnya adalah kualitas internasional dan global quality. Terbukti dari apa? Itu tadi saya sebut udah ada ISO 9001, kemudian udah ada pengakuan dari Top Rank, Choice Award gitu. Dan secara Top Rank pun kita nggak kalah dari merek-merek yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Beragam pencapaian dan penghargaan sudah diraih Advance Digital seperti penghargaan Top Brand untuk 5 kategori yakni Electronic Audio Speaker aktif dan pasif, Air Fryer, Food Processor, dan Stand Mixer. Selain itu juga mendapatkan penghargaan Brand Choice for Home and Living 2023 untuk 3 kategori yakni Hand Mixer, Coffee Maker Machine, dan Waffle Maker. Dengan pencapaian ini menjadi bukti produk Advance Digital setelah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, musim haji 1445 Hijriah tinggal menghitung hari. Nah, bagi masyarakat Anda yang ingin mendapatkan pembiayaan pendaftaran Haji Plus, saat ini Pegadaian meluncurkan produk syariahnya. Ya, layanan itu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Haji Plus dengan barang jaminan emas 7,5 gram. Pembiayaan porsi Haji Plus oleh PT Pegadaian memudahkan masyarakat guna mendapatkan dana untuk pendaftaran porsi haji khusus dengan barang jaminan berupa emas 24 karat seberat 7,5 gram. Sementara untuk jangka waktu pembiayaan yang ditawarkan mulai dari 12 hingga 60 bulan. Produk Pegadaian Syariah pembiayaan porsi Haji Plus ini memiliki masa tunggu sekitar 5 hingga 7 tahun. Hal ini berbeda dengan haji reguler yang masa tunggunya bisa sampai puluhan tahun sesuai dengan daerahnya. Membawa 7,5 gram, kemudian nanti akan persyaratannya cukup KTP, barang agunannya 7,5 gram, itu sudah mendapatkan validasi persyaratan mendaftar gitu. Nanti akan dibantu oleh perbankan syariah, dibantu oleh teman-teman dari travel untuk memilih paketnya. Pembiayaan Pegadaian itu yang belum lunas semuanya berangkat. Cuman kita membantu orang segera mendapatkan porsi haji sehingga nomor antrinya itu cepat. Kalau hanya nabung dari sendiri sampai punya porsi itu kan lama kan. Nah, maunya 5 tahun baru daftar, kan urutnya tambah panjang. Tapi kalau daftar dari sekarang mungkin nanti 8 tahun dari sekarang sudah berangkat. Nah, tunggu apa lagi bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan porsi Haji Plus, bisa menyambangi outlet Pegadaian terdekat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Anak-anak Palestina yang putus sekolah mengadakan protes karena serangan Israel menghentikan pendidikan mereka. Ya, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, puluhan relawan dan warga beramai-ramai mengevakuasi seekor sapi seberat 500 kg yang tercubur ke dalam sumur. Ya, namun sayangnya karena tubuhnya yang lemas, nasib sapi harus berakhir disembelih sebelum hari raya Kurban. Tim relawan dari Damkar, BPBD, dan dibantu warga berjibaku mengevakuasi seekor sapi yang masuk ke dalam sumur di Desa Pekalongan, Purbalingga, Jawa Tengah. Upaya evakuasi dilakukan dengan menggunakan peralatan katrol agar bisa mengangkat sapi dari dalam sumur. Sapi jantan milik Tiarto ini sedianya akan dijual untuk hewan kurban. Namun sapi ini terlepas dari kandang hingga akhirnya tercebur ke dalam sumur. Untuk mengangkat sapi seberat 500 kg ini, tim relawan menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya sempitnya lubang sumur. Lubang sumur yang sempit memaksa tim relawan harus membongkar sebagian bibir sumur untuk mempermudah evakuasi. Di dalam sumur cukup dalam, kemudian diameter sumur yang terpenuhi oleh badan sapi.
di lapangan itu. Ini kira-kira butuh relawan berapa tadi ya? Selain warga. Teman-teman relawan kurang lebih hampir 15-20 personil. Setelah 6 jam proses evakuasi, tubuh sapi akhirnya berhasil diangkat. Namun karena kondisi sapi yang terus melemah, pemilik sapi akhirnya merelakan sapi miliknya untuk disembelih. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Sementara itu, sekelompok komunitas senapan angin berburu monyet liar hingga ke tengah hutan di Lebak, Banten. Ya, aksi itu dilakukan karena kesal. Monyet menyerang dan menggigit perut seorang bayi hingga ususnya terurai. Seorang bayi di Kampung Bunut Hilir, Desa Parung Panjang, Wonosalam, Lebak, Banten nyaris tewas usai diserang oleh seekor monyet liar. Korban mengalami luka gigitan dan cakaran hingga perutnya robek dan usus terburai. Korban langsung dibawa ke rumah sakit di Kota Serang. Hal ini membuat komunitas senapan angin Lebak Selatan atau Kompas turun tangan mencari keberadaan monyet liar tersebut. Mereka menggunakan senapan jenis kaliber 4,5, jenis PCP dan uklik. Diketahui sudah ada 3 korban, yakni 2 orang bayi dan 1 orang dewasa yang mengalami luka parah akibat serangan monyet. Baru juga sekitar 10 meter juga nggak ada si bapaknya itu melangkah dari si bayi ini. Ternyata si bayi ini udah dicakar, udah digigit sama si monyet. Si bayi itu sempat dibawa ke bawah apa masih di depan? Udah ada di bawah, Pak. Waktu itu lukanya apa aja itu, Pak? Lukanya ada di dada nih, yang ada 3 lubang. Iya. Nah, itu bekas gigitan apa cakaran? Gigitan ada, ya. Bekas taring ada 2 lubang, yang satunya lagi itu bekas cakaran, yang pas bagian perut itu bekas cakaran semua. Para pemburu mengaku prihatin dengan nasib warga yang cemas akan adanya serangan monyet liar. Meski pemburuan belum membuahkan hasil, namun pihak Kompas masih akan terus melanjutkan pemburuan monyet liar, mengingat sudah banyak warga yang menjadi korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor monyet lepas dari kandang di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Evakuasi penangkapan berlangsung dramatis menggunakan jaring dan suntik bius. Seekor monyet yang biasanya berada di dalam kandang ini terlepas di Jalan Tambora 1, Tambora, Jakarta Barat. Meski terbilang jinak, monyet ekor panjang ini dikhawatirkan melukai warga. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan petugas Animal Rescue Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta pun berupaya melakukan penangkapan. Monyet yang lapar ini dipancing menggunakan makanan. Sempat mendekat, namun kembali kabur. Petugas yang menemukan monyet berada di atas loteng rumah warga kemudian berhasil menangkapnya menggunakan jaring. Usai pingsan disuntik bius, monyet kemudian dimasukkan petugas ke dalam kandang. Monyet ini kemudian dibawa ke Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta untuk menjalani karantina dan nantinya akan dilepasliarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan libur panjang akhir pekan dengan berlibur ke sejumlah area wisata. Taman Marga Satwa Ragunan, Pantai Ancol, dan Taman Mini Indonesia Indah dikunjungi ribuan warga yang menikmati waktu libur kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan libur panjang akhir pekan dengan berlibur ke sejumlah area wisata. Salah satunya ke Taman Marga Satwa Ragunan. Di sini pengunjung didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak untuk melihat beragam satwa. Selain rombongan keluarga, juga ada rombongan siswa sekolah dasar yang sedang study tour ke Ragunan. Sejak dibuka pukul 8 pagi, lebih dari 2.000 pengunjung ke kawasan Taman Marga Satwa Ragunan. Selain Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol juga ramai pengunjung karena menjadi tempat berlibur favorit.
Sejak Kamis pagi, tercatat 9.000 pengunjung datang untuk berwisata di Pantai Ancol. Warga mengajak keluarga dan teman-teman untuk bermain pasir serta bersantai di pantai. Tuh, jadi bawa anak 2 ke sini sama teman-teman, cuman kita pisah. Ada yang ke Dupan, kita kebetulan pengennya ke sini gitu. Ya. Nah, sebelumnya udah pernah ke sini belum, Pak? Udah pernah. Oh, udah pernah. Ya. Taman Mini Indonesia Indah juga ramai pengunjung. Warga yang tengah berlibur antusias menaiki bis wisata yang melewati sejumlah anjungan. Pengunjung juga memanfaatkan sejumlah wahana seperti gondola dan kereta gantung. Ada pula hiburan kesenian serta wisata edukasi tentunya yang legend yaitu Teater Keongmas dan Taman Burung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah rekayasa lalu lintas diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Mulai dari sistem ganjil genap yang diberlakukan sejak pagi hingga sistem satu arah menuju ke arah puncak. Volume kendaraan meningkat pada masa libur panjang akhir pekan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ratusan kendaraan wisatawan yang datang dari arah Jakarta mulai mendatangi kawasan puncak sejak Kamis pagi. Antrean kendaraan mengular terutama yang menuju ke atas. Untuk mengurai kemacetan, Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap hingga satu arah menuju puncak.